Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah ya. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya. Berdoa boleh dipimpin oleh ketua kelasnya. Silakan untuk Muhammad Rifki. Teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum mulai kita baca Quran dulu ya. Ayat berapa hari ini? Masih dengan surat Al-Maidah ya. Silahkan dibuka suratnya. Ayat 110. Silakan. Boleh dipimpin lagi sama Muhammad Rifki. Sadaqallahu
Sehat semuanya hari ini? Ada yang tidak sehat? Oke, kita absen dulu ya. Alia Padilah, Alia Nurlianti, Aulia, Depa Herlina, oh sakit ya, Devina Jasmine, Dinda, Fitri, sakit, Prisya, Indra, Laila, Hadir. Manda, Marsha, Muhammad Rifki, Muhammad Rizki, Muhammad Faisal, Muhammad Rijaluddin, Muhammad Fahmi, Muhammad Hilmi, Nur Mareta, Rapi Maulana, Rapi Saputra, Rasya Jalbar, Reno Muhammad, Resya Dwi Arianto, Rina, Ririn, Salsa Lulu, Sherin, izin, Sonia, Sahrani, Syakila, Widya. Alhamdulillah ya, ada 29 orang dari 32 yang hadir hari ini. Oke, sebelum memulai pembelajaran hari ini, Bapak ingin menanyakan dulu apakah kalian masih ingat pembelajaran minggu kemarin? Tentang apa? TIK, ya. Minggu kemarin kita sudah belajar tentang TIK atau pemanfaatan penggunaan alat kerja kantor. Ya, apa saja kemarin aplikasinya yang sudah kita pakai? Ada Word. Ya. Hebat ya, masih ingat semuanya. Sebelum memulai pembelajaran supaya fokus ya, karena kita akan masuk ke bab yang ketiga di pelajaran informatika ini ya, yaitu bab sistem komputer. Nah, sebelum memulai, biar semuanya bisa mencerna materi dengan baik, biar semuanya paham, kita harus fokus dulu ya. Berarti harus konsentrasi. Untuk konsentrasinya kita akan lakukan ice breaking dulu ya. Nah, teman-teman nanti tinggal mendengarkan instruksi dari Bapak ya. Instruksinya mudah. Ketika Bapak bilang tepuk tangan 1 kali, kalian tepuk tangan 1 kali. Gimana tepuk tangan 1 kali? Nah, kalau Bapak bilang tepuk tangan 2 kali, nah, kalau 3 kali, nah gitu ya. Perbedaannya, kalau Bapak tidak bilang tepuk tangan, ya, tidak ada kata atau tidak ada kalimat tepuk tangan, berarti kalian tidak boleh tepuk tangan, ya. Bisa dipahami? Contoh Bapak bilang 1 kali, nah itu nggak usah tepuk tangan, ya. Tapi kalau ada kalimat tepuk tangan, berarti kalian tepuk tangan. Oke, biar lebih semangat kita berdiri. Masih semangat? Coba yang di belakang ikut berdiri. Nah, udah berdiri ya. Tepuk tangan 1 kali. Tepuk tangan 2 kali. Tepuk tangan 3 kali. 1 kali. Nah, ada ya yang kurang fokus. 2 kali. Nah, tepuk tangan 2 kali. 3 kali. Nah, masih ada yang kurang fokus ya. Nanti yang kurang fokus kita apa? Kasih ini ya. Oh, hukuman. Kita joget di depan ya. Tepuk tangan 1 kali, 2 kali, tepuk tangan 3 kali, 1 kali.
Tepuk tangan 2 kali. 3 kali. Nah, kasih. Gimana ini yang kurang fokus? Nyanyi. Nah. Sekali lagi biar semuanya fokus ya. Tepuk tangan 1 kali. 2 kali. Masih ada ya. Sebelah sini masih ada yang kurang fokus. Sudah sarapan belum semuanya? Tepuk tangan 1 kali. 2 kali. Nah, berarti tular ke sini ya. Tepuk tangan 1 kali. 2 kali. Tepuk tangan 2 kali. 3 kali. Oke, terima kasih semuanya. Ya. Kenapa harus ice breaking ya, supaya pikiran kita refresh ya. Karena tadi pikiran kalian sudah kemana-mana sebelum belajar ini kan, kalian berangkat dulu dari rumah. Nah, kita peregangan dulu supaya refresh, supaya fokus. Apa yang nanti akan Bapak sampaikan bisa masuk ke kepala kalian ya. Oke, sebelum memulai pembelajaran, Bapak ingin bertanya dulu sesuatu. Karena materinya sistem komputer, Bapak ingin bertanya dulu ke kalian. Di sini ada yang pernah melihat bentuk komputer? Cuma ada yang belum pernah? Ada yang belum pernah melihat komputer? Pernah ya? Ya tidak mungkin ya, mustahil, karena ini kan jurusan TKJ ya, kalian SMK jurusan TKJ, mana mungkin belum pernah melihat komputer. Atau ada yang punya komputer di rumahnya? Rusak. Ada yang punya laptop misalkan di rumahnya? Ada ya. Nah, seperti apa sih bentuk komputer itu? Kotak. Ada nggak yang bulat? Oh, masa? Kotaknya sebesar apa? Sebesar TV, apalagi? Papan tulis, lapangan. Ada yang sebesar lapangan? Nah, kalau kalian belajar sejarahnya, betul ya. Kalau komputer zaman dulu itu besar sekali, seluas setengah lapangan bola. Ada yang pernah ke lapangan bola? Pernah. Ke Stadion Jalak Harupat? Nah. Kayak gimana ukurannya? Besar ya. Nah, komputer itu dulu ukurannya setengah lapangan bola itu, ya. Karena beriringnya waktu, ya, semakin maju zaman dan teknologi, akhirnya komputer itu berubah menjadi semakin kecil, ya. Bahkan komputer itu wujudnya tidak seperti yang tadi kalian ada yang bentuknya kotak, ya besar, tapi komputer itu beragam, ya. Bahkan yang kecil, yang bulat juga ada, ya. Atau yang sekarang kalian pegang, yang setiap hari selalu ada di tangan kalian, nah itu termasuk ke dalam komputer. Apa itu namanya? Handphone. Nah, handphone kalian itu susunannya sama seperti susunan sistem komputer tadi, ya. Karena itu turunan dari komputer, ya. Si handphone kalian itu. Nah, terus Bapak ingin bertanya lagi, kalian pernah nggak ke tempat fotokopi atau misalkan ke warnet, ketika kalian mau ngeprint tugas, ya, mau cetak tugas, kalian pernah mencermati tidak kenapa si kertas itu tiba-tiba turun keluar? Kenapa? Nggak tahu ya. Tapi ketika kalian mau print, tiba-tiba dia turun keluar dan muncul tulisan yang ingin kalian print ya. Nah, itu semuanya ada di sistem komputer, ya. Semuanya itu ada namanya di sistem komputer. Nah, sistem komputer ini adalah materi yang akan kita pelajari hari ini. Kelihatan? Oke. Nah, sistem komputer ini adalah materi yang akan kita pelajari hari ini. Ini materi bab ketiga dari mata pelajaran informatika. Ya, kemarin kita sudah belajar TIK, sekarang kita belajar sistem komputernya. Nah, ini ya. Di sistem komputer ini kita akan pelajari
subbab ada 6 ya. Ada perangkat keras komputer, perangkat lunak komputer, pengguna, mekanisme kerja internal pada komputer, interaksi antara komputer dan pengguna, dan yang terakhir adalah instalasi sistem operasi. Ini yang terakhir nanti kita akan lakukan pembelajarannya di lab ya. Karena nanti kita akan praktek bagaimana cara menginstal atau memasang sistem operasi. Namun yang hari ini akan Bapak sampaikan itu tidak semuanya ya. Yang hari ini akan Bapak sampaikan itu 3 subbab ini. Perangkat keras komputer, perangkat lunak, dan juga penggunanya. Ya. Tadi kalian sudah tahu bahwa komputer itu bentuknya seperti apa, ya. Dan mungkin juga kalian sudah bisa mengoperasikannya, ya. Kalian sudah bisa mengoperasikannya. Namun kalian harus tahu tadi pertanyaan Bapak, kenapa tiba-tiba ketika kalian cetak tugas gitu ya, atau print tugas, itu tiba-tiba si kertas itu turun ke bawah dan muncul tulisannya. Nah, di sini ya, ini capaian pembelajarannya untuk bab ini, yaitu kalian mampu memahami peran sistem operasi dan mekanisme internal yang terjadi pada interaksi antara perangkat keras, perangkat lunak, dan juga penggunanya ya. Nah, kenapa yang 3 ini didahulukan oleh Bapak ya? Karena sistem komputer itu bisa dikatakan berfungsi ya kalau ada 3 komponen yang tadi. Apa saja? Nah, kalau bahasa Inggrisnya software, hardware, brainware ya. Ini kan bahasa Indonesianya perangkat keras, perangkat lunak, dan juga pengguna. Ya, betul. Nah, tujuannya untuk apa kita mempelajari sistem komputer ini? Tujuannya yang pertama untuk memahami komponen perangkat pada sistem komputer dengan baik. Yang selanjutnya menganalisis peran masing-masing komputer perangkat keras dalam sistem komputer dengan baik dan benar. Dan yang terakhir memahami interaksi antara komputer dan pengguna dengan baik. Ya. Oke, tadi ada 3 komponen apa saja? Perangkat keras. Oke, ya kita akan bahas yang perangkat keras ya. Perangkat keras. Nah, di sini ada yang dimaksud dengan perangkat keras. Tadi kalian menyebutkan dengan istilahnya bahasa Inggrisnya hardware ya. Perangkat keras itu adalah bentuk fisik. Ya. Bentuk fisik dari si komputer tadi. Ada yang bentuknya kotak, ada yang bentuknya bulat ya. Ada yang bentuknya panjang gitu kan. Warnanya hitam, ada yang warnanya putih dan lain-lain. Itu termasuk ke dalam perangkat keras ya. Perangkat keras itu adalah bentuk fisik ya atau wujud fisik dari si komputer tadi. Di mana perangkat tersebut bisa kita pegang ya. Bisa kita sentuh, itu adalah perangkat keras. Di perangkat keras ini ada 3 komponen yang paling penting ya. Yang pertama ada komponen perangkat input, terus ada komponen perangkat output, dan ada komponen perangkat proses. Oh maaf, satu lagi ada komponen perangkat storage ya. Nah, komponen perangkat input ya, yaitu alat masukan. Di perangkat keras ini ada komponen untuk memasukkan atau menginput. Contohnya keyboard ya. Ketika kita gunakan keyboard ya, di keyboard itu ada papan hurufnya ya kan. Nah, ketika kita pengen tekan huruf A, nah otomatis di komputer akan muncul huruf A. Nah, itu adalah input atau mouse ya. Ketika kita menggunakan mouse, kita mengarahkan anak panah atau kursor. Nah, dia akan berjalan sesuai dengan perintah kita. Itu termasuk ke dalam input ya. Jadi masukkan instruksi dari pengguna kepada perangkat tersebut itu adalah komponen input. Di sini dijelaskan perangkat input komputer. Nah, adalah perangkat yang digunakan untuk memasukkan beberapa data dan memberikan beberapa perintah pada komputer untuk diproses lebih lanjut. Selain itu apalagi ada yang kalian tahu? Contoh
mikrofon, ya. Ketika kita memberikan suara, nah suara itu akan masuk atau tersimpan di perangkat komputer kita, ya. Itu namanya perangkat input. Atau ketika Bapak sekarang sedang ingin menampilkan data, ya, atau modul, nah itu ada di perangkat input. Selanjutnya ada perangkat output, ya. Di perangkat output ini yaitu perangkat keluaran, ya. Di sini dijelaskan bahwa perangkat output adalah perangkat yang digunakan untuk memasukkan di perangkat output, ya, untuk keluaran beberapa data dan perintah dari komputer untuk diproses lebih lanjut. Nah, alat keluaran, ya. Contoh, tadi di mikrofon kita memasukkan suara. Nah, outputnya apa? Outputnya itu muncul di speaker misalkan. Di speakernya dia akan mengeluarkan suara yang tadi kita berikan. Atau tadi huruf di keyboard kita ingin huruf A. Nah, outputnya di layar monitor komputer dia akan menampilkan huruf A, ya. Atau sekarang Bapak ingin menampilkan modul, itu di perangkat keras proyektornya dia menampilkan modulnya juga, ya, sesuai dengan instruksi, ya. Biasanya monitor, speaker, atau infocus gitu, ya. Nah, itu termasuk ke dalam perangkat output, ya, perangkat keluar. Selanjutnya ada perangkat proses, ya, di mana perangkat proses ini untuk memproses data atau memproses instruksi yang pengguna berikan supaya bisa diproses oleh si komputer. Contohnya ada RAM, ya, tahu RAM? Nah, RAM itu atau memori, ya. Memori itu untuk menyimpan data, ya. Menyimpan data ketika misalkan kita ingin memasukkan huruf A, nah dia akan memproses, dia simpan data huruf A, lalu dia berikan lagi ke output, ya. Jadi nanti di output akan ditampilkan huruf A, gitu, ya. Atau ada hard disk dia untuk menyimpan data secara permanen. Seperti sekarang Bapak menyimpan modul ini, ya. Modul ini tidak akan hilang. Misalkan besok Bapak di kelas yang lain, nah pasti pakai modul yang ini. Nah, itu tersimpan di penyimpanan proses yang tadi. Ada tadi penyimpanan storage, ya. Storage itu hampir sama dengan penyimpanan proses. Nah, biasanya tadi ada hard disk, terus ada flash disk, ya. Kalau sekarang mah sudah canggih, ya. Sekarang itu data bisa disimpan di internet atau istilahnya cloud, ya, yang berbentuk awan. Nah, di handphone kalian ada Google Drive. Nah, itu termasuk ke dalam penyimpanan data. Kalau zaman dulu penyimpanan data itu harus menggunakan disk, ya, atau perangkatnya, atau misalkan menggunakan CD, ya. Nah, misalkan kalian ada dokumentasi apa, misalkan, ya, kalau dulu orang tua kalian mungkin, ya, menikah, itu dokumentasinya ada di dalam CD. Nah, kalau sekarang lebih digital lagi, ya. Sekarang sudah disimpan di sistem yang namanya cloud, ya, atau di internet. Nah, itu termasuk ke dalam perangkat keras. Ada komponen input, komponen output, dan komponen proses, ya. Satu lagi komponen storage, ya. Nah, ini termasuk ke dalam hardware tadi, ya, atau beberapa perangkat keras. Di sini ada apa ini namanya? Keyboard. Ada? Ini apa? Scanner. Ini barcode, ya. Kalau kalian pernah belanja ke supermarket, misalkan, atau di minimarket, itu biasanya kan produk atau belanjaan kita suka di scan, ya, suka dipindai. Nah, dilihat barcode-nya sesuai tidak barang yang dibeli itu. Nah, itu namanya barcode reader, ya. Ini termasuk ke dalam input atau output? Input, ya. Karena mengambil data, dia mengambil data dari produk tadi. Ada tidak barang tersebut, ya. Terus ada ini apa? Proyektor, ya. Nah, itu ada di depan, ya. Dia sama, dia input atau output? Output, ya. Dia untuk menampilkan yang ingin kita perintahkan, misalkan di sini di komputer. Misalkan kita ingin menampilkan
film, dia akan menampilkan film. Kita ingin menampilkan dokumen, dia menampilkan dokumen, ya. Ada apa lagi nih? Nah, speaker, ada printer. Ada printer tadi ya. Ketika kita ingin mencetak tugas di warnet atau di tempat fotokopi, kenapa tiba-tiba si kertas itu turun? Ya. Waalaikumsalam. Nanti ya. Nah, ketika kita di tempat print, itu biasanya tiba-tiba si kertas itu sesuai dengan perintah kita turun ke bawah, termasuk dengan tulisannya, ya, tulisannya sesuai dengan keinginan kita. Nah, ini termasuk input atau output? Output, ya. Yang menginputnya siapa? Komputer, ya, yang menginputnya komputer. Nah, terus di sini ada CPU, ya, CPU atau prosesor. Prosesor itu adalah otaknya dari komputer. Jadi dia yang memproses. Ketika si pengguna mengirimkan data atau menginginkan data A, dia akan proses, instruksikan A, ya. Ketika pikiran kalian ingin berbicara aku, nah, mulut kalian langsung berbicara aku. Nah, itu mulut kalian adalah outputnya. Prosesnya tadi adalah si otak kalian, ya, sama seperti di komputer. Di komputer itu ada yang namanya CPU, ya, atau prosesor. Itu adalah otak dari komputer. Ada hard disk. Ini untuk menyimpan data, ya. Hard disk, flash disk, ini yang tadi ya. Ini RAM. Ini apa? Ini pernah lihat? Ya, memori ya. Memory card ini biasanya ada di handphone kalau zaman dulu, ya. Kalau sekarang di kamera gitu ya. Masih bentuknya seperti ini. Ini apa? Speaker, ya. Punya speaker? Punya ya, pasti ya. Ini apa? Monitor. Kalau ini headset. Oke. Nah, ini termasuk beberapa contoh dari perangkat keras, ya, atau hardware. Nah, mungkin pernah kalian lihat semuanya atau mungkin sekarang kalian baru lihat, ya. Nah, ini termasuk ke dalam hardware. Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Ya. Boleh. Bapak, bagaimana software bisa mengendalikan hardware? Software, oke. Kita tidak akan masuk dulu ke software, ya. Nah, kan tadi ada komponen hardware, software, dan brainware. Nah, sekarang kita pelajari dulu yang softwarenya. Bagus pertanyaannya, bagaimana software bisa menjalankan hardware. Nah, di software ini ada dua perangkat, ada dua jenis, ya. Ada yang namanya sistem operasi, ada yang namanya sistem aplikasi, ya. Nah, tahu sistem operasi? Tidak. Nah, sistem operasi, betul, seperti Windows. Nah, sistem operasi itu, ya, perangkat lunak atau tadi kata Rina itu adalah software. Bagus ya. Software ini, ya, atau perangkat lunak ini adalah, kalau tadi perangkat keras bentuk fisiknya, wujud aslinya yang bisa kita pegang, bisa kita sentuh. Kalau perangkat lunak itu bisa kita lihat, tapi tidak bisa kita pegang. Contoh, tulisan ini apakah bisa sama Bapak dipindahkan ke sini? Tidak, ya. Tidak bisa kita pegang, ya, atau kita pindahkan. Nah, ini termasuk ke dalam perangkat lunak atau software, ya. Nah, di software itu ada dua jenis. Ada sistem operasi, ada sistem aplikasi. Kalau sistem operasi sebetulnya kalian juga pasti tahu, karena di handphone kalian juga ada, ya. Handphone kalian sistem operasinya apa? Nah, itu ya. Ada sistem operasi Android umumnya, ya. Ada juga yang bukan Android di sini. Ada apa sistem operasinya? iOS, ya. Nah, itu umumnya di handphone sekarang itu. Kalau zaman dulu itu sama, lebih banyak lagi. Kalau Nokia itu ada Symbian, ya. Nah, banyak. Nah, kalau sekarang yang umumnya itu ada Android dan iOS. Nah, di komputer ada apa aja sistem operasinya? Nah, ada Windows, ada Linux, ya. Nah, itu termasuk ke dalam sistem operasi. Sistem operasi ini yaitu yang mengelola perangkat keras komputer, sumber daya perangkat lunak, dan menyediakan layanan untuk program komputer. Jadi sistem operasi ini yang menopang atau yang menjembatani, ya. Ketika Bapak ingin menyimpan data, ya,
Data itu berbentuk software atau perangkat lunak. Nah, perangkat lunak itu tidak bisa oleh Bapak disimpan dimasukkan ke saku celana. Jadi harus disimpan ke perangkat keras gitu. Begitupun dengan perangkat keras. Tadi pertanyaan dari Rina ya. Bagaimana sistem operasi ini bisa mengendalikan perangkat keras? Nah, itu ada di manajemen si sistem operasinya. Ketika perangkat keras menginginkan huruf A, nah dia akan proses karena tadi ada komponen proses ya, ada prosesornya. Di prosesor itu dia akan memproses ya, melalui sistem operasi dia akan menampilkan huruf A gitu ya. Paham sampai sini? Paham sampai sini? Nah, oke. Selanjutnya ada sistem aplikasi. Kalau aplikasi pasti kalian tahu ya. Contoh di handphone kalian ada aplikasi apa saja? WhatsApp, Telegram, Instagram, mobile. Banyaknya ini ya, banyaknya sosial media semuanya ya. Nah, sistem aplikasi itu adalah program perangkat lunak yang digunakan untuk melakukan tugas tertentu. Nah, seperti pengolahan kata, pengeditan video, atau browsing web. Jadi sistem aplikasi itu adalah perangkat lunak tambahan, ya, di mana tugasnya untuk membantu atau mendukung dengan tugas-tugas tertentu. Misalkan, minggu kemarin kita sudah belajar TIK, ya. Minggu kemarin kita sudah belajar TIK. Kita gunakan aplikasi apa saja di sana? Nah, Word itu untuk apa? Mengolah kata, ya, mengolah data. Nah, kemarin bikin surat itu di Word. Kalau mengolah angka di Microsoft Excel. Nah, itu adalah program perangkat lunak yang digunakan untuk melakukan tugas tertentu. Kayak kalian tadi di handphonenya ada aplikasi sosial media, ya tugasnya buat sosial media, ya. Bisa nggak tugas di aplikasi sosial media itu berjualan? Mungkin kalau sekarang bisa ya? Bisa ya. Karena kan sekarang lebih luas lagi, jadi semua aplikasi bisa digunakan, dimanfaatkan. Nah, aplikasi ini tugasnya tadi, contohnya dia itu adalah perangkat lunak pendukung tambahan, ya. Bisa digunakan untuk apa saja, ada untuk editing, ya, ada untuk pengolah data, pengolah angka, gitu kan. Dan juga yang terakhir tadi untuk browsing web. Nah, biasanya pakai apa? Chrome, ya, Google Chrome, ya. Nah, itu termasuk ke dalam sistem aplikasi. Jadi, sistem operasi atau perangkat lunak, ya, perangkat lunak itu atau software tadi ada dua jenis, yaitu sistem operasi dan juga sistem aplikasi. Paham sampai sini? Oke. Yang belakang, paham? Tidak ada suaranya? Paham, oke. Yang terakhir, oh belum. Ini nih, software dulu ya. Tadi di hardware ada gambarnya. Nah, di software di sini juga kita ada gambarnya. Ya. Pernah melihat logo-logo ini? Logo apa saja ya? CorelDRAW, Photoshop, ini apa? PowerPoint. Ini apa? Belum tahu. Ini browser, ini. Nah, kalau ini sistem operasi, ini sistem operasi Linux, ya, Linux Ubuntu. Nah, ini sistem operasi Microsoft Windows, ya. Karena kita kan umumnya pakai Windows, jadi mungkin kalian familiar sekali dengan logo ini, ya. Apalagi dengan logo ini nih. Ini Android, ya. Jadi ini termasuk software, ya. Ada yang jenisnya sistem operasi, ada yang jenisnya sistem aplikasi di sini. Bahkan lebih banyak lagi, ya. Mungkin di handphone kalian juga lebih banyak tadi, ya, bukan hanya sosial media saja. Ada buat edit video, ada nggak di handphone kalian? Apa aplikasinya? Nah, itu ya, banyak ya. Terus apalagi kalau buat browsing, Google Chrome, ya. Atau buat edit foto, ada nggak? Ada. Apa aplikasinya? Lightroom, banyak ya. Semuanya itu aplikasi pendukung atau software pendukung untuk perangkat keras kalian, ya. Nah, jadi itu termasuk ke dalam software. Ada yang namanya sistem aplikasi, ada yang namanya sistem operasi, ya.
Lanjut. Nah, yang terakhir itu adalah pengguna atau tadi bahasa Inggrisnya apa? Brainware. Brain itu adalah otak ya. Atau ware kan berarti perangkat otak. Nah, si brainware ini, nah di sini dijelaskan istilah yang biasa digunakan untuk seorang manusia yang berinteraksi dengan komputer ya. Atau kita familiar dengan istilah user. Ya. User atau pengguna itu adalah brainware. Penggunanya siapa? Bebas. Ya. Bisa penggunanya yang di teknik ya, seorang programming, atau yang di kantor pengolah data gitu ya. Atau ini seorang apa? Pernah kalian lihat karakter ini? Nah, gitu ya. Nah, banyak itu adalah pengguna ya. Jadi pengguna itu yang berinteraksi atau yang melakukan interaksi dengan komputer. Komputer itu termasuk tadi sistem perangkat kerasnya dan juga perangkat lunaknya ya. Nah, ketiga komponen ini saling berhubungan. Jadi tidak boleh ada yang hilang salah satu. Contoh, kalau kalian punya komputer ya, ada softwarenya, bisa digunakan nggak komputernya? Enggak ya, harus ada penggunanya ya. Jadi tiga komponen tadi, ada komponen hardware, ada software, dan ada brainware ya. Ketiga komponen ini saling berhubungan. Kalau hilang salah satu, itu tidak bisa berjalan. Contoh tadi, Bapak punya modul berbasis digital ya, tapi Bapak tidak punya perangkat kerasnya. Bisa dibuka nggak modul tersebut? Ya, misalkan modul tersebut Bapak simpan di saku celana, bakal bisa tersimpan atau bisa terbuka nggak si modul tersebut? Enggak ya. Itu harus disimpan di perangkat keras. Atau gini, handphone kalian adalah perangkat kerasnya, ada kan? Nah, tapi ketika kalian tekan-tekan handphone kalian, itu tidak muncul gambar, tidak muncul layar, atau tidak bisa ada suara dan sebagainya. Nah, bisa digunakan tidak handphone kalian? Nah, karena tidak ada perangkat lunaknya atau softwarenya, ya. Nah, atau gini, komputernya ada, perangkat kerasnya ya. Nah, ini bentuk fisiknya ada, terlihat. Softwarenya juga terlihat, tapi yang menggunakannya tidak ada si brainware-nya. Bisa berfungsi tidak itu komputer? Tidak mungkin semata-mata komputer itu dia pindah slide sendiri, ya. Nah, misalkan kayak gini dia jauh pindah sendiri, enggak kan? Nah, ini Bapak juga menggunakan bantuan perangkat keras, ya. Nah, jadi ketiga komponen yang tadi, nah ini saling berhubungan, ada hardware, ada software, ada brainware. Paham sampai sini? Oke. Ada yang mau ditanyakan? Sok, boleh? Rina, tadi pertanyaannya sudah terjawab atau masih bingung? Masih bingung, Pak. Nah, bingungnya di sebelah mana? Jadi kita gimana mengendalikan? Cara mengendalikannya. Nah, si software tadi, kita balik lagi ke sini. Salah. Oke, kita balik lagi ya. Nah, ini kan komponennya ya, ada perangkat keras, ada perangkat lunak, dan juga ada pengguna. Nah, cara mengendalikannya itu ada di materi mekanisme kerja internal pada komputer. Itu di bab selanjutnya di pertemuan minggu depan. Nah, tapi supaya Rina tidak penasaran bagaimana sih cara pengendaliannya. Nah, di perangkat keras itu ada input, ada output, ada proses, ya. Tadi ada storage juga, gitu kan? Nah, di proses itu, di prosesor, dia mengikuti perintah yang diberikan oleh pengguna. Di mana si prosesor itu yang mengendalikan perangkat keras dan juga perangkat lunaknya, atau tadi sistem operasinya, ya. Ketika pengguna menginginkan huruf A, nah,
oleh hardware itu diberikan ke si komponen proses, ya. Diproses dia bekerja sama dengan sistem operasi untuk menampilkan huruf A yang diberikan ke si komponen output. Akhirnya muncullah huruf A gitu. Jadi tidak semata-mata software itu berjalan sendiri. Dia harus ada hardware yang menopangnya. Atau hardware juga tidak bisa dia berjalan ketika ingin huruf A. Dia pasti bisa huruf A, cuman yang menampilkannya siapa? Yaitu tadi komponen proses, ya. Komponen proses ini yang dia mengendalikan sistem operasinya, ya. Bisa dipahami, Rina? Oke, ya. Atau yang lain ada lagi yang mau ditanyakan? Atau Bapak bertanya ke kalian? Nah, sepertinya seperti itu ya. Coba Bapak akan bertanya, kita acak saja namanya. Bapak akan ulang yang tadi Bapak sampaikan. Coba jelaskan lagi oleh Muhammad Rifki. Nah, Muhammad Rifki, apa yang dimaksud dengan hardware tadi? Perangkat yang bisa disentuh secara fisik. Perangkat yang Bisa disentuh secara fisik. bisa disentuh secara fisik, ya, atau terlihat wujudnya, ya. Itu termasuk ke dalam hardware, ya. Ada komponen apa saja di hardware, Reno? Ya, Reno, ada komponen apa saja di hardware? Output, input, storage. Satu lagi apa? Satu lagi. Output, input, storage, dan proses. Ya, betul. Jangan malu-malu, ya. Tadi ada dua jenis sistem operasi, ya, yang Bapak tampilkan di sini. Apa saja coba disebutkan lagi oleh Widya. Apa saja tadi dua jenis sistem operasinya? Dua jenis perangkat lunak. Tadi ada apa saja? Oke, ada sistem operasi dan sistem. Bagus ya. Ada lagi? Yang mau ditanya? Sudah paham berarti Marsha ya? Oke. Coba Marsha, apa itu pengguna? Pengguna adalah Yang menggunakan apa? Aplikasi. mengendalikan Nah, yang mengendalikan si perangkat keras dan perangkat lunak yang tadi, ya. Oke, sudah paham sampai sini semuanya ya? Minggu kemarin Bapak buat kelompok ya dengan kelas ini? Masih ingat kelompoknya? Oke. Kelompoknya kalau tidak salah ada 6 kelompok ya. Oke. Nah, sekarang Bapak akan bukan tes ya berarti. Bapak akan atur lagi posisi duduknya, silakan nanti kalian duduknya dengan kelompok. Bapak akan kasih tugas ya. Di sini ada lembar kerja peserta didik. Silakan nanti kalian diskusi dengan kelompoknya ya. Nanti diisi lembar kerjanya. Diskusi dengan teman kelompoknya. Perkembangan teknologi apa saja yang terjadi sekarang, termasuk pekerjaan apa saja yang ada sekarang ini yang menggunakan sistem komputer. Ya, misalkan contohnya pekerjaan kasir, ya. Kasir itu menggunakan komputer, ya. Apa saja perangkat kerasnya, ya. Di perangkat tersebut apa saja yang menjadi input, apa saja yang menjadi output. Nah, terus softwarenya apa saja yang digunakan di pekerjaan tersebut, ya. Nah, jadi nanti kalian analisis pekerjaan zaman sekarang yang menggunakan sistem komputer, ya. Diskusikan dengan kelompoknya. Nanti hasil diskusinya kalian presentasikan di depan kelas, ya. Sekarang silakan duduknya boleh dengan kelompoknya, ya. Silakan mejanya boleh disatukan aja biar lebih mudah.
Sudah duduk dengan kelompoknya? Kita akan bagikan LKPD-nya. Kelompok ini. Kelompoknya Nah, silakan dibaca dulu di situ LKPD-nya ya, lembar kerja peserta didiknya. Kalian diskusikan dengan teman-teman kelompok kalian. Apa saja pekerjaan masa kini ya? Kalian pilih salah satu ya. Salah satu contoh pekerjaan zaman sekarang yang menggunakan sistem komputer ya. Nah, tadi Bapak kasih contoh kasir, misalkan silakan nanti kalian boleh mengeksplor lagi. Atau yang lain silakan ya. Diusahakan untuk masing-masing kelompok pekerjaannya tidak boleh sama. Ya. Silakan kalian boleh diskusi, waktunya 20 menit cukup? Kurang? Ya. Silakan nanti kalau sudah boleh presentasi ke depan ya. Ya. Kalau kamera termasuk apa? Kamera termasuk input atau output menurut kamu? Output atau input? Output. Kamera itu termasuk input ya. Karena mengambil gambar wajah kita ya. Yang input, yang outputnya itu adalah layarnya, atau di handphone kalian berarti LCD-nya gitu ya. Atau di komputer monitornya itu termasuk output. Kalau kameranya itu adalah input, mengambil data kita ya. Sama-sama. Gimana? Itu lagi ada posisi kita kan mau ngambil fotokopi Ya. ya mesin fotokopi ya. Mesin fotokopi itu termasuk ke dalam input dan output. Karena inputnya ada scannernya, dia untuk memindai yang kita salin. Outputnya untuk mengeluarkan dokumen yang tadi disalin. Kan di sana tuh ada proses juga Pak, proses juga. Ya, ada prosesnya yang tadi ya. Dia menginstruksikan dari input ke outputnya. Gitu ya. Silakan analisis juga software yang digunakan untuk pekerjaan tersebut. Masing-masing kelompok tidak boleh sama ya, harus beda pekerjaannya.
Oh, masih ada yang bingung, boleh mau bertanya silakan. Udah kelompok itu? Nanti tampilnya kita kocok aja ya biar adil ya. Kita pakai spinner aja ya. Ada 6 kelompok ya? Semuanya udah belum?
Sudah? Ada yang belum? Sudah, wah hebat ya. Berarti teamworknya digunakan ya. Oke. Hasil diskusi, hasil analisis kalian, silakan nanti ditampilkan ke depan, dipresentasikan, disampaikan ke teman-teman kalian ya. Nah, biar adil, kita kocok ya. Siapa yang akan tampil pertama? Siap? Kelompok 1. Mana kelompok 1? Ada? Sudah siap? Oke, silakan untuk kelompok 1 ke depan. Tepuk tangan dulu buat kelompok 1. Silakan presentasinya boleh menggunakan media papan tulis, mau ceramah saja silakan gitu ya. Kalau mau papan tulis nih ada nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan tentang diskusi menganalisis pekerjaan kasir. Kerjaan apa? Kasir. Kasir, oke. Di sini foto. Di sini kami membagi perangkat yang digunakan oleh kasir yang terdiri dari hardware. Satu ada monitor, terus mini printer, barcode scanner, full display, UPS, keyboard, mouse, dan PC. Terdiri juga dari softwarenya, ada point of sale system, investor management, dan customer relation manager. Di sini juga terdiri dari input, output, Dan storage. dan proses. Inputnya ada barcode scanner, keyboard, dan mouse. Outputnya ada monitor, mini printer, dan full display. Storage-nya ada UPS, RAM, dan ROM. Prosesnya ada CPU dan PGA. Nah, untuk kasir juga kita memerlukan perangkat komputer yang diperlukan untuk penggunaan software. Lalu menggunakan printer kasir untuk mencetak sebuah struk dari hasil pembelanjaan. Lalu barcode scanner untuk membaca kode angka atau huruf yang terdiri dari kombinasi bar. Lalu ada full display. Full display itu untuk menampilkan suatu transaksi selama pelanggan berada di kasir. Lalu ada UPS. UPS itu adalah untuk menyimpan daya sehingga listrik, apabila listrik mati itu masih bisa digunakan dalam jangka waktu yang lumayan lama. Untuk software, satu point of sale system ini adalah software utama yang digunakan untuk memproses transaksi penjualan. Contohnya Square, Friends, dan Udah. penutupan. Sekian dari kelompok kami. Maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, kasih tepuk tangan untuk kelompok 1 ya. Barusan kelompok 1 sudah menganalisis pekerjaan dari kasir tadi ya. Tadi kan Bapak cuman sebagian, ternyata dieksplor lagi oleh kelompok 1 ya. Ada di sini kan perangkat kerasnya apa saja. Nah, tadi sudah disebutkan juga yang mana input, output, dan juga proses ya. Softwarenya dia menggunakan apa. Nah, itu ya. Bagus. Selanjutnya kita akan tampilkan kelompok selanjutnya. Kita kocok lagi ya. Kelompok 6. Mana kelompok 6? Oke, udah siap?
Silakan. Sok. Mau pakai spidol nih Anda? Nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan contoh kerja dari kelompok kami, yaitu menjadi konten kreator. Laptop atau PC? Laptop atau PC? Kalau kurang masih ada spidolnya di Di sini kami menggunakan hardware yang pertama kamera. Kamera digunakan untuk mengambil foto atau video dan termasuk ke dalam perangkat telepon. Lalu yang kedua ada perangkat hardware yaitu mikrofon. Mikrofon termasuk ke dalam input karena bisa mengambil suara. Yang ketiga ada perangkat hardware yaitu laptop atau PC. Laptop atau PC ini termasuk ke dalam proses karena digunakan sebagai untuk editing, tetapi monitornya termasuk ke dalam output dan keyboardnya termasuk input. Lalu ada hardware alat bantu yaitu lampu dan tripod. Yang selanjutnya yaitu perangkat hardware hard disk sebagai hard disk sebagai storage, karena hard disk dapat menyimpan data yang ada di komputer. Lalu ada perangkat hardware RAM yang termasuk RAM termasuk ke dalam proses karena menyimpan data sementara di komputer. Selanjutnya ada CapCut atau aplikasi yang digunakan untuk mengedit, yang termasuk ke sistem aplikasi. Lalu ada software yaitu software audio untuk mengedit suara. Ini termasuk ke sistem aplikasi juga. Dan ada contoh aplikasinya yaitu Adobe Audition. Selanjutnya ada software yaitu platform sosial media. Ini juga termasuk ke sistem aplikasi yang contohnya seperti TikTok, YouTube, ataupun yang lain untuk mengupload video dari hasil konten kami. Oke, segitu. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih tepuk tangan untuk kelompok 6. Ya. Tadi apa kelompok 6 itu pekerjaannya?
konten kreator ya. Nah, kan sekarang lagi banyak ya. Zaman sekarang itu berlomba-lomba menjadi konten kreator. Nah, sebenarnya perangkatnya ini saja nih yang tadi disampaikan oleh teman-teman kalian ya. Aplikasinya juga nggak terlalu banyak ya. Oke, selanjutnya kita spin lagi. Siapa yang tampil selanjutnya? Ada kelompok 4. Silakan kelompok 4. Oh, ini banyakan ya? Berarti ini hadir semua. Kan tadi ada yang sakit ya 3 orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang pekerjaan fotokopi. Kami telah menganalisis bahwa di pekerjaan fotokopi membutuhkan hardware berupa keyboard, mouse, mesin fotokopi, scanner, CPU, RAM, power supply, dan mesin fotokopi. Berupa dengan storage-nya hard disk, flash disk, SSD, dan juga ROM. Keyboard, mouse, mesin fotokopi, dan scanner termasuk ke komponen hardware input. Mesin fotokopi dan monitor termasuk ke dalam output. CPU, RAM, power supply, dan mesin fotokopi termasuk ke dalam proses. Hard disk, flash disk, SSD, dan RAM atau ROM termasuk ke dalam storage. Software, sistem operasi, Windows, sistem aplikasi ada CorelDRAW, Photoshop, WA, dan Pinterest. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tepuk tangan untuk kelompok 4. Tinggal 3 kelompok lagi. Selanjutnya kita lihat. Kelompok 2. Mana kelompok 2? Oke. Oh, ini 3 orang nggak hadir ya? Nggak apa-apa ya. Harus semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di sini kami kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengambil pekerjaan admin gudang. Hardware-nya ada monitor, mouse, keyboard, CPU, RAM, memori, dan hard disk. Software-nya ada Microsoft Office, Google Docs, Dropbox, Microsoft Excel, PowerPoint.
Microsoft Office adalah sebuah paket perangkat lunak dan juga perangkat server yang telah dikembangkan oleh Microsoft. Fungsi dari Google Docs merupakan aplikasi pengolah kata dengan menggunakan berbagai fungsi. Yang ketiga ada Dropbox adalah layanan penyedia data berbasis web. Microsoft Excel berfungsi sebagai aplikasi input data berupa tulisan, teks, angka, atau fungsi kompleks lainnya. Dan yang terakhir, PowerPoint yang sering kita gunakan merupakan aplikasi software yang digunakan untuk presentasi dalam bentuk slide. Dan yang termasuk input ada keyboard dan mouse. Terus yang outputnya adalah monitor. Prosesnya adalah CPU dan RAM, sedangkan storage, memori, dan hard disk. Sekian presentasi kami. Maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan ya. Meskipun teman-temannya tidak hadir, tapi sudah bisa bekerja sama ya, menganalisis. Selanjutnya tinggal 2 lagi, kita lihat. Siapa sekarang? Jeng jeng jeng. Kelompok 3, silakan kelompok 3. Yang belakang kelihatan tulisannya? Oh iya betul ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu mengenai pekerjaan desain grafis. Di dalam pekerjaan desain grafis, kita menggunakan beberapa hardware, yaitu terdiri dari stylus, touchpad, keyboard, mouse, scanner, RAM, CPU, GPU, PGA, monitor, dan hard disk. Dan hardware itu kami kelompokkan, yaitu terdiri dari input, proses, output, dan storage yang akan dijelaskan oleh beberapa rekan saya. Jadi saya akan menjelaskan hardware dari input, yakni stylus. Stylus jadi adalah pena digital, dan touchpad itu adalah alternatif untuk mouse, keyboard untuk mengetik suatu huruf, mouse untuk memindahkan suatu kursor, dan scanner untuk memindai video atau gambar ke digital. Sedangkan ada proses yaitu RAM. RAM adalah penyimpanan yang biasa digunakan untuk para desain grafis agar desain yang mereka buat bisa tersimpan. Begitu pula ada CPU. CPU adalah alat proses hardware untuk otak komputer, untuk menjalankan suatu komputer atau bisa disebut otak komputer. Sedangkan ada GPU yang akan dijelaskan oleh Abang. GPU jelaskan. Orang nggak tahu, GPU adalah Visual Processor Unit untuk menangani tugas-tugas visual dan menangani tugas-tugas visual yang ada di dalam data GPU tersebut. PGA adalah di demo. PGA teh kabel anu jaketan dengan software langsung kan tahu. Nah, di dalam desain grafis juga terdiri dari software. Dan software yang kami gunakan ada InDesign, Adobe Photoshop, Medibank
Paint, Adobe Illustrator, Vita, dan CDR. Di sini saya akan menjelaskan tentang software yaitu Ibis Paint untuk ilustrasi dan membuat komik, gambar, dan Adobe Photoshop untuk membuat manipulasi foto atau grafis raster. Adobe Illustrator untuk desain vektor untuk membuat logo, icon, dan topografi. Medibank Paint hampir sama dengan Ibis Paint yaitu untuk membuat gambaran atau komik. Krita adalah lukisan untuk membuat animasi 2D sederhana. Sedangkan CorelDRAW sama seperti Adobe Illustrator untuk membuat logo. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf ya ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 3 ya. Desain grafis ya. Nah, ini ya. Banyak sekali hardware-nya, software-nya juga lumayan ya. Biasanya kalau ingin jadi seorang desain grafis, spesifikasi hardware-nya harus mumpuni ya, karena software-nya itu ya memang cukup berat gitu ya. Ya terakhir berarti kelompok 5, silahkan kelompok 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami dalam pekerjaan bidang di warnet. Yang pertama ada di hardware, ada monitor, keyboard, sama mouse dan speaker. Selanjutnya ada headset, motherboard, CPU, RAM, dan hard disk. Terus di softwarenya ada game, PC browser, Google Chrome, dan Microsoft Office. Hardware di warnet berfungsi untuk mendukung kerja komputer, misalnya menampilkan atau menerima input atau masukan proses, mengolah data atau informasi, memberi output, menyimpan data atau informasi yang terpasang di dalam maupun di luar komputer. Terus kegunaan software memberikan keamanan dan pengalaman yang lebih baik bagi para gamer dan peselancar. Memberikan informasi penggunaan komputer klien kepada perangkat warnet seperti waktu mulai dan selesai penggunaan, biaya dan lamanya penggunaan. Meningkatkan efisiensi, akurasi data, kepuasan pelanggan dan pendapatan. Nah, di sini yang termasuk ke dalam input ada mouse sama keyboard. Terus dari proses ada CPU, RAM, hard disk, motherboard. Lalu di sini kita membagi perangkat outputnya seperti monitor, speaker, dan headset yang berguna untuk melihat atau sebagai media penglihatan, dan speaker dan headset sebagai media pendengaran. Lalu kita membagi lagi media storage seperti hard disk untuk menyimpan data file. Proses dan storage. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Oke, kasih tepuk tangannya untuk kelompok terakhir ya. Bagus, semuanya sudah mengerjakan LKPD dengan baik ya. Sudah diskusi dengan kelompoknya masing-masing, sudah tepat ya. Tadi ada pekerjaan kasir, ada pekerjaan desain grafis, ada bahkan tadi ada yang di warnet, di tempat fotokopi ya. Ada yang jadi konten kreator ya. Nah, semuanya itu hasil diskusi kalian bagus ya, karena sudah sesuai dengan yang kita lihat sekarang ya. Pekerjaan-pekerjaan sekarang itu bahkan semuanya lebih dari yang tadi kalian sampaikan, itu semuanya sudah menggunakan sistem komputer ya. Jadi sudah jarang sekali sekarang pekerjaan yang masih manual ya. Kalau kebayang kalau di kasir tidak ada aplikasi komputer misalkan ya, kalian kalau ada yang beli ditulis nanti barang yang kejualnya berapa, barang yang sudah dibelinya berapa. Nah itu kan akan repot lagi. Atau misalkan admin di gudang gitu ya, ketika barang yang masuknya berapa, barang yang keluarnya berapa, kalau ditulis dicari barangnya, kodenya, itu akan repot. Karena menggunakan sistem komputer itu menjadi lebih mudah ya. Seperti pelajaran kita yang kemarin TIK gitu kan, mempermudah alat kerja ketika kantor. Nah, terus sekarang sama ya, di sistem komputer ini semua teknologi kita itu sudah menggunakan sistem komputer ya, dengan 3 komponen yang tadi. Apa saja? Software ya. 3 komponen tadi itu sangat penting dalam menunjang sistem komputer ya. Kalau tidak ada komponen yang tadi, pasti tidak akan berjalan baik ya. Baik hardware-nya, software-nya, atau si penggunanya juga tidak akan berjalan dengan baik, atau boleh kita katakan bekerjanya akan sangat repot ya. Sampai sini paham semuanya? Ada yang mau ditanyakan? Oke. Sebelum menutup pembelajaran ya, Bapak ingin memberikan dulu refleksi pembelajaran kepada kalian ya. Ada beberapa pertanyaan, silahkan nanti dijawab oleh kalian sejujur-jujurnya ya. Ke sana di estafet. Nah, ini satu lagi. Oke, pertanyaannya nanti silakan kalian jawab sejujur-jujurnya, nanti terakhir boleh dikumpulkan ya. Oke, perhatikan dulu, sambil perhatikan ke depan. Nah, itu mungkin yang Bapak sampaikan mengenai aplikasi. Nah, karena bel sudah berbunyi ya, kita tutup. Oke. Nah, itu saja yang Bapak sampaikan terkait materi pembelajaran sistem komputer ya. Silakan kalian literasi ulang. Nah, atau Bapak sudah kirim di grup WA. Nah, untuk modulnya ya, kalau kalian masih nyimpen modulnya silakan dibuka. Kalau yang belum, Bapak sudah share ulang. Nah, ini modul informatika untuk pelajaran untuk bab sistem komputer ada di halaman paling bawah ya, di halaman 89 ya. Nah, jadi untuk hari ini cukup sekian dari Bapak ya. LKPD-nya nanti dikumpulkan terus beserta dengan lembar pertanyaan reflektifnya ya. Oke, itu saja semuanya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan ya? Untuk minggu depan pembelajarannya apa, Pak? Nah, untuk minggu depan kita melanjutkan pembelajaran di bab yang tadi, yaitu mekanisme internal antara perangkat keras dan juga si penggunanya ya. Silakan kalian literasi ulang ya, atau dibaca tadi modul yang Bapak kirim ya, untuk persiapan di pertemuan selanjutnya. Reflektifnya sudah diisi belum? Silakan dijawab sejujur-jujurnya. Nah.
Pembelajaran hari ini mudah dan menyenangkan bukan? Oke ya. Silakan nanti ditulis di sana ya bagaimana pembelajaran hari ini. Kalau sudah silakan boleh dikumpulkan ke depan. Sok, boleh dikumpulkan. Kumpulin aja kalau sudah ya. Gak boleh nyontek ya. Ini jawaban dari hati nurani kalian. Oke, terima kasih. Sudah semua? Butuh perpanjangan waktu? Udah ya? Itu udah? Ah, udah belum? Silakan kalau sudah dikumpulkan LKPD dan lembar reflektifnya, silakan duduknya boleh kembali lagi ke semula. Ya. Oke. Silakan boleh kembali lagi ke semula ya. Oke, itu ya. Sudah kembali ke semula? Oke, jadi tadi ya, sistem komputer sudah Bapak sampaikan, silakan boleh kalian kaji ulang di rumah ya. Kalian boleh eksplor lagi materinya. Terus untuk minggu depan, tadi bagus ya pertanyaannya, kita akan melanjutkan masih di bab sistem komputer ini. Cuman di bagian mekanisme internal antara perangkat keras dan juga perangkat lunaknya. Ya, jadi untuk teman-teman terima kasih hari ini sudah memahami ya, sudah semangat dalam belajar informatika ya. Nanti reflektifnya akan Bapak baca ya. Sebelum menutup pembelajaran ini, kita alangkah baiknya berdoa lagi ya. Berdoa dipimpin oleh ketua kelasnya. Teman-teman, sebelum kita menutup pembelajaran ini, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan boleh pulang ya.